Halo, selamat malam saudara-saudari pencinta DKS Official. Pada malam hari ini saya live kembali. Saya membahas tentang salah satu aliran sesat yang muncul pada abad ketiga, di mana mereka mempunyai ajaran yang sangat menghujat Bunda Maria, dan juga mereka, salah satu ajaran mereka adalah mengatakan bahwa Bunda Maria itu mempunyai anak kandung dari suaminya Yusuf. Dan itu artinya mereka mengajarkan bahwa Yesus mempunyai saudara kandung. Nah, pada kesempatan ini, saya mau menunjukkan data-data yang paling tua, yaitu salah satunya dari Santo Papias, ya, kemudian dari beberapa bapak gereja yang lain, dan nanti saya juga akan menjelaskan siapa sebenarnya Yakobus yang menjadi uskup Yerusalem itu, dan ada berapa Maria dalam Alkitab itu, ada berapa juga Yakobus dalam Alkitab itu. Nah, yang saya sampaikan nanti mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada kita supaya kita tidak sembarangan mengajar. Makanya di dalam judul yang saya berikan, mohon maaf kepada para dokter-dokter yang saya berikan namanya di situ, tetapi Anda mengajarkan ajaran yang diajarkan oleh ajaran sesat yang muncul di Arab pada abad ketiga. Nama dari ajaran sesat itu adalah Antidiko-Marianisme, yaitu mereka menghujat Bunda Maria dan sama sekali tidak suka mendengar apapun tentang Maria, Ibu Yesus. Dan salah satu yang mereka tuduhkan adalah yang disampaikan oleh bapak-bapak yang ada namanya di layar Bapak Ibu, yaitu Zul, pemilik channel Tidak Biasa. Kemudian Dr. Deki Ngadas yang mengatakan Yakobus, uskup Yerusalem itu adalah saudara kandung Yesus. Kemudian juga di channel Pendeta Esra Soru membahas tentang saudara-saudara Yesus, dan dia mengatakan bahwa memang Yesus itu mempunyai saudara kandung. Maka saya cantumkan namanya di flyer itu dan juga foto mereka. Tujuannya apa? Saya beritahu mereka, ini bukan kebencian, bukan ingin menjatuhkan atau bagaimana. Saya beritahukan mereka, mereka harus belajar lebih giat lagi meskipun mereka sudah doktor. Kenapa? Dalam memahami Alkitab, dalam menafsir Alkitab saja sudah keliru, apalagi yang lain. Ya, nanti kita lihat bagaimana penafsiran murid-murid para rasul tentang kata saudara-saudara dan siapa saudara-saudara Yesus yang dimaksud itu. Nanti saya uraikan dalam pembahasan ini supaya kita tahu, dan ini adalah, saya kira ini bentuk pemahaman yang paling mendekati yang benar sesuai dengan kitab suci. Karena apa? Yang menjelaskan kepada kita murid-muridnya para rasul. Contoh Papias. Papias itu murid Rasul Yohanes. Dan ada beberapa nanti yang saya tampilkan. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya saya tidak berlama-lama, saya akan tampilkan bagian presentasi saya. Dan kalau ada nanti pengikut dari grup atau channel yang saya sebut namanya di situ, atau bahkan mereka sendiri yang mau bergabung di sini, saya bersedia untuk diskusi. Saya siap untuk diskusi. Ya, saya siap untuk diskusi. Siapapun, mau profesor, mau doktor, saya siap. Ya, saya tidak saya tidak takut dengan gelar-gelar orang. Yang saya takut adalah gelar itu diperoleh dengan mempelajari yang salah. Itu yang saya takutkan. Mau dia juga gelarnya tidak sampai sarjana sekalipun, kalau dia belajar dari literasi yang benar, itu pasti menyampaikan juga literasi yang benar. Mau dia profesor, tapi literasi yang dia baca tidak benar, itu sudah pasti tidak benar. Jadi gelar tidak menentukan seseorang mengajarkan yang benar. Tapi seseorang yang tekun mempelajari sejarah gereja, tekun mempelajari tafsir kitab suci, pasti dia bisa mengerti bagaimana menafsirkan yang benar. Sekarang saya akan tampilkan, saya tidak tampilkan lagi video-video dari ketiga
yang saya tampilkan namanya di situ, atau videonya Pak Deki Ngadas, atau Pak Zul, atau Pak Isra Soru, saya tidak tampilkan lagi. Yang saya tampilkan adalah langsung kepada poinnya, supaya nanti ada kesempatan bagi teman-teman, bagi kawan-kawan yang ingin masuk. Tetapi saya berikan satu syarat. Saya tidak mau kalau berdebat itu atau diskusi itu, ya, muter-muter seperti yang terjadi tadi malam. Giliran ditanya ini malah menjawab yang lain. Kalau dibahas yang satu, tuntaskan dulu yang satu, ya. Jangan dibahas yang lain lari kemana-mana. Nah, nanti kalau ada orang yang bergabung tapi tidak bisa diskusi, giliran dia bertanya saya jawab, lalu saya tanya ke dia tidak bisa jawab, ya, mohon maaf kalau saya kick aja, ya. Seperti kemarin mereka bertanya tentang sakramen, sumbernya dari mana, saya jelaskan. Saya tanya tentang denominasi, sumbernya dari mana, katanya dari ranting-ranting, pokok anggur dan ranting-ranting. Saya tanya dasar dari kalimat ranting-ranting itu di mana disebut sebagai denominasi. Ternyata tidak bisa dijawab. Nah, kalau ada nanti yang semacam itu, mohon maaf kalau saya... Oke, sekarang saya tampilkan tentang aliran sesat yang muncul di Arab pada abad ketiga. Dan saya beritahukan kepada Bapak Ibu, ada beberapa channel apostolik juga, ataupun channel Protestan yang lebih mengerti tentang ini, juga beberapa data yang saya punya ini mereka pakai. Saya sudah tonton beberapa channel juga yang membantah apa yang disampaikan oleh Zul, apa yang disampaikan oleh Deki Ngadas, apa yang disampaikan oleh Esra Soru, ya. Oke, mari kita lihat data tentang ajaran sesat anti-dikomarianisme. Oke, Bapak Ibu, ini adalah yang akan kita bahas terlebih dahulu tentang aliran sesat ini yang muncul pada abad ketiga. Oke, saya turunkan dulu nama ini. Baik, Bapak Ibu mohon maaf, nanti tolong beritahukan pada saya kalau suara saya tidak terdengar, karena kadang-kadang sinyal wifi saya terganggu. Baik, Bapak Ibu, ada satu aliran sesat yang muncul pada abad ketiga, namanya adalah anti-dikomarianisme. Dari kata anti berarti tidak, ya. Jadi mereka tidak suka dan tidak menghormati Bunda Maria, ya. Artinya kalau bahasa kasarnya itu, Bunda Maria itu dianggap, ya, udah hanya sebagai sampah gitulah kira-kira. Sudah digunakan oleh Allah, ya udah nggak usah dihormati-hormati lagi. Lalu mereka menghujat, ada beberapa hujatan yang mereka berikan, ya. Bahkan Bapak Ibu kalau mempelajari lebih jauh, ada tuduhan-tuduhan lain Bapak Ibu, bukan hanya mempunyai anak dari Yusuf malahan. Ada tuduhan-tuduhan kawin dengan siapa gitu ya, saya tidak ceritakan, Bapak Ibu pasti tahu. Kawin dengan laki-laki lain lalu punya anak yang lain. Nah, itu berasal dari mana? Berasal dari kelompok ini. Mereka sangat anti dengan Maria. Ya, bahkan mereka berusaha mati-matian untuk membuat ajaran untuk merendahkan serendah-rendahnya Bunda Maria. Nah, sekarang kita coba melihat pelan-pelan ajaran sesat anti-dikomarianisme dan penghujatan terhadap Bunda Maria. Kalau Anda temukan dalam denominasi gereja saat ini yang mempunyai ciri semacam ini, jangan heran Bapak Ibu. Ini adalah berasal dari ajaran sesat abad ketiga. Ya. Nah, sekarang kita baca apa yang diajarkan oleh ajaran sesat ini. Ini sebenarnya masuk dalam seri ajaran sesat Bapak Ibu. Tapi karena saya sekalian menyinggung soal tuduhan tentang saudara-saudara Yesus, karena ini juga berkaitan. Baik, penghujatan dan penghinaan terhadap Bunda Maria ini berasal dari bidat anti-dikomarianisme. Tapi Bapak Ibu, di Arab juga pada saat itu muncul juga ajaran yang sangat tidak terkontrol sehingga mereka menjadikan Maria salah satu dari Tritunggal. Tidak heran kalau kita baca kitab suci saudara kita Muslim, di sana ada kata-kata, katakanlah siapa yang mengatakan kepadamu, jadikanlah ibuku salah satu dari Tuhan.
Kira-kira seperti itu ayatnya. Karena saya juga pernah mempelajari itu. Nah, ini ya seperti mereka ini versus ya. Jadi anti dikomarianisme ini pokoknya semua hal-hal yang terkait dengan Maria itu dianggap sampah. Itu dianggap nggak usah gitu. Nggak usah menghormati Maria gitu. Kira-kira begitu. Tapi ada juga versusnya. Tapi kemunculannya sama di wilayah Arab pada abad ketiga. Apa itu? Kolidirianisme. Bapak Ibu, nanti di channel ini saya pernah membahas tentang kolidirianisme ini. Silakan nanti Bapak Ibu tonton ya. Kolidirianisme ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan disinggung oleh kitab suci saudara kita Muslim. Karena memang kemunculannya berdekatan dengan kemunculan saudara kita beragama Islam. Oke. Nah, kita fokus kepada bidat anti dikomarianisme. Dikatakan begini, kelompok ini adalah sekte sesat yang anti dengan Bunda Maria, atau mereka juga disebut Dimoerites. Oke? Nah, ada satu orang santo atau bapak gereja yang menulis tentang anti dikomarianisme ini, bernama Epifanius. Ya. Nah, Epifanius ini berasal dari Salamis atau Uskup Salamis. Oke? Dalam bukunya yang berjudul Panarion, ya, Santo Epifanius ini menceritakan tentang keberadaan sekte anti dikomarianisme ini. Lalu dalam buku Panarion yang beliau tulis, itu beliau memberikan bantahan. Jadi Bapak Ibu, Epifanius ini hidup pada abad ketiga, ya. Dia memberikan bantahan terhadap tuduhan sekte anti dikomarianisme ini. Ya. Nah, bantahannya apa yang dia sampaikan? Bantahan yang dia sampaikan adalah seperti ini. Saya geser lagi Bapak Ibu. Santo Epifanius menjelaskan bahwa Yusuf adalah seorang yang kudus dan bukan seorang yang tidak dapat menahan nafsunya. Apa artinya Bapak Ibu? Allah memilih Yusuf sesungguhnya bukan menjadi suami secara kodrat Bunda Maria. Saya ulangi lagi, Allah memilih Yusuf bukan menjadi suami secara kodrat Bunda Maria. Lalu apa? Allah memilih Yusuf sebagai bapak pelindung atau bapak penjaga bayi Yesus yang akan dilahirkan oleh Bunda Maria. Jadi tujuannya, ya Bapak Ibu, dalam literatur lain dikatakan Yusuf ini yang menjadi tunangan Bunda Maria ini sudah punya istri sebelumnya, sudah punya anak sebelumnya. Itu literatur yang lain ya. Tapi tujuan Allah memilih dia bukan supaya menikah seperti manusia biasa. Atau saya katakan tadi secara kodrat. Menikah ya, maksudnya untuk supaya mempunyai keturunan. Bukan itu tujuan Allah memilih Yusuf. Tujuan Allah memilih Yusuf adalah supaya bayi Yesus, Bunda Maria dilindungi. Pertama, dari fitnah orang. Kedua, ketika akan menghindari pembunuhan anak-anak kecil. Ya. Ketika mereka pergi ke Mesir, bayangkan kalau tidak ada seorang laki-laki, hanya seorang perempuan. Dan bayangkan kalau tidak ada seorang laki-laki yang mendampingi Bunda Maria, pasti dituduh sebagai pezina. Ini terkait dengan budaya yang pertama ini, bahwa keberadaan Yusuf itu melindungi Bunda Maria supaya secara budaya dia tidak dituduh sebagai pezina. Itu yang pertama. Maka dikatakan Yusuf sebagai penjaga bayi Yesus dan Bunda Maria. Yang kedua, ketika Bunda Maria dan bayi Yesus menghindari pembunuhan Raja Herodes, bisa dibayangkan kalau tidak ada seorang laki-laki. Apa yang terjadi dengan Bunda Maria? Ya, itu tujuan Allah memilih Yusuf. Bukan tujuan supaya menikah seperti kodrat kita, nanti supaya punya keturunan. Bukan tujuan seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Bunda Maria itu kaget ketika malaikat datang.
Bagaimana aku bisa memiliki anak sementara aku belum bersuami? Nah, kalau seandainya Bunda Maria dalam pertunangannya dan pernikahannya dengan Yusuf akan mempunyai anak, kenapa harus bertanya lagi? Toh juga nanti juga punya anak, namanya juga menikah dan punya keturunan. Tetapi karena tujuan Allah memilih Yusuf yang melalui malaikat Tuhan dalam mimpi, Yusuf disuruh mengambil Maria sebagai istrinya, tujuannya bukan untuk menikah secara kodrat. Karena apa Bapak Ibu? Menurut Santo Epifanius, ya, Yusuf itu sudah berusia 90-an tahun ketika dia menjadi tunangannya Bunda Maria dan dipilih Allah untuk menjaga bayi Yesus dan Bunda Maria. Sudah umur 90 tahun. Maka Epifanius mengatakan karena dia orang kudus dan dia orang yang dipilih Allah, ya, tidak mungkin seorang kakek 90 tahun dia itu melakukan perbuatan yang untuk punya keturunan dengan Bunda Maria yang usianya menurut Epifanius kira-kira 15 tahun saat itu. Jadi Epifanius mengatakan sangat tidak mungkin karena tujuan Allah, ya, dalam pertunangan Yusuf dan Bunda Maria bukan tujuannya supaya mereka punya keturunan, bukan. Tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi. Saya tidak ulangi lagi. Nah, sekarang kita lihat kenapa ajaran anti-dikomarianisme ini saya katakan mirip dengan yang disampaikan oleh 3 orang tokoh di YouTube yang Anda tonton itu. Karena mereka juga punya paham yang sama. Perhatikan nanti ajaran anti-dikomarianisme ini. Apa yang mereka ajarkan? Coba kita lihat. Ini, kita lihat. Ada beberapa. Yang pertama ajaran mereka adalah menolak setiap devosi atau penghormatan yang diberikan kepada Bunda Maria. Sebelum saya lanjut, saya menjelaskan mengapa gereja perdana, baik Ortodoks, Katolik, menghormati Bunda Maria. Kenapa? Karena para rasul, Bapak Apostolik, Bapak Gereja, mengatakan bahwa Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru. Penggenapan dari tabut perjanjian lama yang hilang itu. Apa yang ada di dalam tabut perjanjian lama? Ada tongkat Harun, ada mana roti mana, ya. Ada firman Allah. Sekarang pertanyaannya, apa yang dilahirkan oleh Bunda Maria? Firman Allah. Lalu siapa yang berdiam dalam rahim Bunda Maria? Firman Allah. Firman Allah tidak mungkin diam di dalam tubuh manusia berdosa. Perbandingannya adalah, Anda mengakui surga itu tempat orang-orang yang suci, bukan? Ya. Tuhan itu suci, bukan? Ya. Maka Tuhan mengajar kita, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna. Artinya apa? Kalau dia menempati tempat yang kotor, berarti sudah tidak kudus Allah itu. Maka para Bapak Apostolik itu artinya murid dari para rasul, kemudian Bapak Gereja, meyakini atau mengimani sejak awal Bunda Maria adalah penggenapan dari tabut perjanjian lama. Sehingga dia dihormati. Dan bahkan Elizabeth melalui Roh Kudus yang menguasainya berkata, Bunda Maria, Ibu Tuhanku. Ibu Tuhanku, atas dorongan Roh Kudus, Elizabeth berkata itu. Itu alasan yang sangat kuat mengapa gereja perdana sangat menghormati Bunda Maria. Karena dia adalah tabut perjanjian baru, di mana firman Allah pernah berdiam. Dan Anda baca seluruh kitab suci, kalau Anda bisa membedakan berapa Maria, Anda melihat apa yang dilakukan oleh Bunda Maria sepanjang karya Yesus. Sepanjang karya Yesus,
sampai wafat di atas kayu salib pun Bunda Maria ada di bawah melihat anaknya itu. Artinya apa? Dalam kemanusiaannya, Bunda Maria sangat mengasihi Yesus. Demikian juga dalam keilahian Yesus. Maka, Bunda Maria adalah contoh paripurna dari seorang beriman Kristiani. Mengapa? Dia sangat taat dan patuh kepada Allah. Jika tidak mungkin Allah memilih dia. Pada waktu itu banyak nama Maria. Kenapa Maria itu yang dipilih? Kenapa enggak Maria Salome? Kenapa enggak Maria istri Kleopas? Kenapa enggak Maria yang lain lagi? Saudara Marta dan Lazarus. Kenapa harus dia? Karena Allah telah menubuatkan, kalau Bapak Ibu baca Yesaya 7 ayat 14, Kejadian 3 ayat 15, Allah telah menubuatkan bahwa dia memilih yang bernama Maria, dan tentunya dikatakan dia sangat taat kepada Allah. Sehingga dia mengatakan dalam Injil Lukas, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Maka saya katakan tadi, itu contoh paripurna dari seorang beriman Kristiani. Jika Anda mau melihat Kristiani yang sesungguhnya, contohlah Bunda Maria. Yang kedua yang mereka tolak, Bapak Ibu, menolak doktrin keperawanan abadi Bunda Maria. Pertanyaannya, mengapa gereja perdana mengakui bahwa Bunda Maria perawan abadi? Ini hanya salah satu alasan. Tidak paripurna penjelasan saya ini. Salah satu alasannya adalah terkait dengan penjelasan saya yang pertama tadi. Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru. Jadi, ketika firman Allah yang adalah Yesus, Logos itu masuk ke dalam tubuh Maria, tidak ada satupun yang rusak dari diri Bunda Maria. Atau saya kasih contoh begini Bapak Ibu. Ketika Bunda Maria mengandung Yesus, itu tidak ada yang rusak dari Bunda Maria, secara manusiawi. Maka gereja perdana meyakini demikian pula lah ketika kelahiran Yesus tidak ada yang rusak dari diri Bunda Maria. Sebagaimana Bunda Maria mengandung secara ajaib, demikian pula Yesus dilahirkan secara ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kan? Termasuk ketika Bunda Maria mengandung. Kalau pertanyaan sederhana kan lewat mana coba? Yang umum dikenal orang kan pasti lewat saluran kelahiran anak, kan? Seharusnya ya. Nah, lalu Roh Kudus itu lewat mana sehingga bisa Bunda Maria mengandung? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Coba kalau ada yang bertanya seperti itu, Roh Kudus lewat mana kok bisa Bunda Maria melahirkan? Berarti kalau lewat yang lain-lain itu berarti ada yang rusak. Ternyata tidak ada sama sekali. Mengandung begitu saja. Karena apa? Bunda Maria mengandung secara ajaib dan melahirkan Yesus secara ajaib. Dan karena dia adalah tabut perjanjian baru itu, maka tidak ada yang dirusak oleh firman Allah yang pernah tinggal di dalam rahimnya. Jadi firman Allah yang tinggal di dalam rahim Bunda Maria tidak pernah merusak apapun dari diri Bunda Maria. Itu salah satunya. Saya tidak perpanjang karena nanti panjang sekali penjelasannya. Saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu, nanti ada penjelasannya di depan. Kemudian yang ketiga yang mereka tolak adalah pada awalnya Bapak Ibu ya, saya menaruh pada tanda kurung. Jadi ternyata penganut anti dikomarianisme ini pada awalnya mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu dilahirkan oleh seorang perawan. Tetapi mereka mengatakan bahwa Yesus itu anak biologisnya Yusuf. Oke?
Jadi nanti kalau ada orang yang punya paham seperti ini, Bapak Ibu, Anda bisa tahu, oh ternyata ngutip itu mungkin. Jadi pada awalnya, mereka meyakini Yesus itu dilahirkan karena hubungan biologis Bunda Maria dan Yusuf. Itu yang ketiga. Yang keempat, kemudian mereka berubah lagi. Berubah lagi, mereka menerima bahwa Yesus dilahirkan oleh seorang perawan, lalu ditambah. Mereka mengatakan setelah itu Maria dan Yusuf mempunyai anak-anak lain karena mereka berhubungan seksual setelah itu. Oke, jadi ada perubahan dari C ke D, tapi ada penambahan di D, yaitu mereka meyakini bahwa Yusuf dan Bunda Maria setelah itu punya anak-anak lain. Nah, kemudian di bagian E, ya, di bagian E, mereka mengajarkan bahwa saudara-saudari Yesus yang disebut dalam Injil adalah anak kandung atau anak biologis Maria dan Yusuf, seperti yang disampaikan oleh Zul dari channel Tidak Biasa, channel Verbum Veritatis, Bapak Deki Ngadas, channel Esra Soru. Itu sama dengan yang diajarkan ajaran sesat anti-dikomarianisme yang mengatakan bahwa Yesus mempunyai saudara kandung. Itu di bagian E. Sekarang kita lihat selanjutnya, apa yang terjadi dan apa tanggapan, bagaimana kita menjelaskan dan membantah aliran sesat anti-dikomarianisme ini. Dan apa yang dilakukan oleh terutama Epifanius yang hidup pada zaman itu. Dan nanti kita akan lihat data-data yang lebih tua daripada kemunculan anti-dikomarianisme ini, Bapak Ibu. Jadi ada data-data yang lebih tua, ya, ada data-data yang lebih tua daripada sekte anti-dikomarianisme ini. Kita akan lihat nanti. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya dari mana sumber sekte ini, ya. Oke, sekte anti-dikomarianisme sebenarnya merupakan reaksi atas aliran kolidirianisme, tapi mereka dua-duanya tetap sesat, ya, karena mereka muncul abad ketiga, sementara nanti data yang kita tunjukkan itu sudah ada di abad pertama. Ya. Santo Epifanius menghubungkan anti-dikomarianisme ini dengan Apollinaris dari Laodikia. Nah, Apollinaris dari Laodikia ini kan pengajar ajaran sesat juga, Bapak Ibu. Ya. Dia adalah seorang juga pengajar ajaran sesat. Lalu dikatakan begini, pandangan anti-dikomarianisme ini pada abad keempat ternyata ditemukan pula dalam pandangan Helvidius. Nah, kemarin malam saya sudah bahas soal Helvidius, Bapak Ibu, yang berdebat dengan Santo Hieronymus. Jadi, anti-dikomarianisme di abad ketiga, Helvidius juga mengangkat kembali di abad keempat. Dan Zul, Dr. Deki Ngadas, dan Esra Soru mengangkat lagi ajaran ini di abad ke-21. Jadi kita bisa lihat sinkronisasinya, Bapak Ibu. Ya. Oke. Jadi dari abad ketiga ternyata dikutip oleh orang bernama Helvidius pada abad keempat. Lalu mereka berdebat dengan Santo Hieronymus atau Jerome. Dan ternyata Helvidius tidak bisa mempertanggungjawabkan. Maka kemarin saya katakan, mereka lebih cocok disebut sebagai Helvidianisme. Atau bahkan mungkin mereka lebih cocok disebut anti-dikomarianisme. Ya. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf ini, saya harus menyinggung. Tapi tidak semua, saya sudah katakan tadi ada beberapa channel-channel yang saya lihat berasal dari Protestan arus utama, mereka tidak sepaham dengan yang disampaikan Deki Ngadas, Esra Soru, dan Zul. Ya. Nah, di situ saya tambahkan, di kemudian hari, pandangan dan paham anti-dikomarianisme ini menjadi standar sebagian ajaran Protestan tentang Maria. Saya harus ngomong ini. Karena memang nyata, kecuali tidak pernah mereka buat video, lalu saya beritahu seperti itu, ya baru saya bisa disalahkan. Oke?
Nah, dan kemarin malam jangan lupa ditonton. Saya katakan mereka juga adalah pengikut Helvidius, maka mereka lebih pantas disebut Helvidianisme. Dan ternyata malam hari ini ada yang lebih tua lagi yang mengatakan ajaran itu, yaitu Antidikomarianisme. Dan ternyata ya, pandangan yang mereka sampaikan sama dengan ajaran Antidikomarianisme dan juga Helvidius ini. Lalu, sekarang kita melihat catatan-catatan dari Bapak Apostolik, yaitu murid-murid dari para rasul itu. Mari kita lihat bagaimana mereka menggunakan ayat kitab suci untuk mengatakan bahwa Bunda Maria mempunyai anak setelah Yesus. Dan bagaimana mereka gagal paham dalam menafsirkan ayat kitab suci itu. Penjelasan kitab suci. Selalu mereka gunakan Matius 1 ayat 24 sampai 25, di mana di sana ada kata-kata seperti ini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu, kalau Anda membaca dalam bahasa Yunani, kata sampai di situ memakai kata heos. Heos dalam bahasa Inggris adalah until. Oke, until. Ya, heos itu mempunyai kurang lebih dua arti, yaitu sampai atau kepada. Oke. Namun kata sampai ini kalau diterjemahkan atau ditafsirkan di luar konteks akan keliru. Akan keliru. Karena apa? Kata sampai di dalam kitab suci itu banyak. Jadi harus dilihat konteksnya. Oke? Harus dilihat konteksnya. Maka kata sampai di situ tidak mau mengatakan bahwa setelah itu nanti akan terjadi apa. Tidak seperti itu yang mau dinyatakan. Tapi yang mau disampaikan di situ Bapak Ibu, yang ditekankan di situ adalah bahwa Yesus itu dilahirkan ya bukan buah dari hubungan laki-laki dan perempuan yang sah, tapi lahir karena kuasa Roh Kudus. Itu yang mau disampaikan kata sampai di situ, bukan mau disampaikan bahwa setelah itu akan terjadi apa. Nah, kalau kita mau memakai cara seperti yang mereka pakai, misalnya berarti kalau sampai melahirkan berarti setelah melahirkan akan terjadi apa? Berarti itu asumsi. Kenapa saya bilang asumsi? Kalau memang itu benar terjadi, pasti ada cerita dalam kitab suci Bapak Ibu yang menceritakan kepada kita bahwa Bunda Maria melahirkan anak namanya ini. Bunda Maria melahirkan anak namanya ini. Tapi nggak ada sama sekali kisah yang menceritakan kemudian Bunda Maria melahirkan anak-anak yang lain. Dan di awal tadi saya sudah beritahu, pertunangan Yusuf dengan Bunda Maria tujuannya bukan untuk mencari keturunan. Tujuan Tuhan memilih dia bukan itu. Tapi untuk menemani Bunda Maria supaya dalam beberapa hal tidak dituduhkan kepadanya yang enggak-enggak. Itu tujuannya. Nah, kalau kita mutlakkan kata sampai ini, kemudian memunculkan asumsi yang lain, berarti itu bukan lagi Alkitabiah, tapi itu asumsi biah. Dan itu akan membuat kekeliruan. Karena apa Bapak Ibu? Ketika nanti mereka menafsirkan kata sampai ini, mereka juga keliru ketika menentukan siapa yang bernama Maria. Seperti yang terjadi dengan videonya Pak Zul. Dia tidak bisa membedakan Maria istri Kleopas, Maria saudara Marta dan Lazarus, Maria istri Zebedeus, Maria Bunda Maria Ibu Yesus. Tidak ada penelitian untuk melihat siapa dan berapa orang Maria dalam Alkitab, sehingga keliru. Nah, nanti saya tunjukkan soal Maria-Maria itu. Nah, Bapak Ibu, kata sampai ini tidak bisa digunakan sebagai dasar karena apa?
Yesus juga menggunakan kata sampai di dalam Matius 28, Bapak Ibu. Ketika dia berkata, "Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman." Apakah kata sampai di situ diartikan bahwa setelah akhir zaman Yesus tidak menyertai lagi? Bukan. Ya, tidak diartikan bahwa setelah akhir zaman Yesus tidak menyertai lagi. Jadi pengertian sampai itu tidak dapat dimutlakan bahwa setelah itu Yusuf bersetubuh dengan Bunda Maria. Lagi pula, di situ saya katakan, lagi pula tidak ada bukti skriptura bahwa Bunda Maria itu melahirkan anak selain Yesus. Kalau ada, tolong berikan saya bukti skripturanya. Yang ada adalah spekulasi teolog-teolog zaman modern ini. Jadi nggak ada bukti skriptura. Jadi siapa sebenarnya yang lebih skriptura daripada Katolik? Katolik itu lebih skriptura malahan jadinya daripada orang yang membuat asumsi dengan modal kata sampai atau heos itu. Ya. Oke. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Contoh lain Bapak Ibu. Ada kata-kata yang kita harus pahami secara jauh. Contoh lain saya tampilkan yaitu ini. Contoh lain dalam 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3 Bapak Ibu, kalau kita menerjemahkan atau menafsirkan lurus-lurus, maka kita akan memahami bahwa Markus itu anak kandungnya Petrus. Coba, Bapak Ibu nanti baca ya Petrus 5 ayat 2 sampai 3 ya, kalau saya tidak salah kutip. Apakah itu 23 atau 2 sampai 3. Di situ dikatakan kan salam dariku ya dan dari anakku Markus. Bapak Ibu, coba perhatikan ayat itu, tidak ada yang bercerita bahwa kata anakku di situ adalah keponakan. Seolah-olah di situ Petrus punya anak bernama Markus. Tapi kalau kita mendalami lebih jauh, ternyata Petrus mempunyai keponakan namanya Markus. Jadi Markus itu, juru tulisnya Petrus itu keponakan Petrus. Jadi di situ bukan anak kandung. Nah, ini saya tunjukkan Bapak Ibu supaya kita itu harus bijak dalam menafsirkan hal-hal kecil-kecil itu. Jangan sampai ketika Anda baca itu lalu timbul dalam pikiran Anda, oh berarti Petrus itu punya anak kandung nama Markus. Padahal bukan. Itu keponakannya Petrus. Dan menurut Santo Papias, ya, seorang uskup dari Hierapolis, Markus itu yang kemudian menjadi juru tulis Petrus ketika Petrus datang ke Roma dan mengabarkan Injil di Roma selama 25 tahun. Dan kemudian masyarakat yang mendengarkan pengajaran Petrus itu mendesak Markus supaya menuliskan apa saja yang disampaikan oleh Petrus pada saat dia mengajar. Itulah yang nantinya menurut Papias yang kita pegang saat ini sebagai Injil Markus. Oke, Bapak Ibu, itu contoh-contohnya. Sekarang kita lihat data-data yang lebih tua lagi. Kita lihat data-data yang lebih tua. Oke, ternyata bukan data yang lebih tua yang duluan, tapi kita mau melihat Maria-Maria yang ada dalam kitab suci kita. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda baca kitab suci, ya, Anda harus hati-hati untuk menyimpulkan sesuatu. Karena itu harus memerlukan ketelitian dan ilmu yang mumpuni. Bukan berarti saya mumpuni, mungkin lebih hebat Dr. Deki Ngadas dan kawan-kawan, tetapi sehebat-hebatnya mereka ternyata mereka penganut anti-dikomarianisme dan Helvidius. Itu sehebat-hebatnya mereka. Bapak Ibu, dalam Alkitab kurang lebih ya ada 5 nama Maria. Dan yang saya ketahui, nama Yesus kurang lebih ada 2. Nah, nanti saya beritahukan nama Yesus itu. Ya. Nah, nama Maria dalam Alkitab ada Maria Ibu Yesus, Maria istri Klopas atau Alfeus,
Salome, ternyata Salome yang dimaksud itu Bapak Ibu, di depan namanya ada Maria. Dan dia istri Zebedeus. Ya, namanya Maria Salome. Itu sama dengan Bapak Ibu, penulis Injil Markus. Kalau Anda mendalami lebih jauh, ternyata nama Markus itu di depannya ada kata Yohanes, Yohanes Markus. Ya, Bapak Ibu, bagi yang teman-teman pernah belajar di bangku kuliah, Markus itu ternyata nama depannya Yohanes Markus. Sama dengan Salome yang Anda baca dalam kitab suci itu, ternyata nama depannya ada nama Maria, Maria Salome. Dia adalah istri Zebedeus. Nah, Salome kan sering disebutkan ketika Bunda Maria, kemudian Maria istri Kleopas, Maria Magdalena itu datang ke kuburan Yesus. Salome ini sering disebut. Ternyata nama depannya Maria juga, tapi dia adalah istri Zebedeus. Lalu ada Maria saudara Marta dan Lazarus, tinggalnya di Betania. Ya, tinggalnya di Betania. Ini beda lagi nih. Ya. Lalu ada Maria Magdalena. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda baca kitab suci Anda tidak bisa membedakan ini, ngaur jadinya, ngaur. Ya, ngaur dan mohon maaf saya katakan sesat. Ya, sesat. Oke. Mari kita lihat bagaimana catatan tertua. Siapa uskup Yerusalem yang disebutkan oleh Pak Dekin Ngadas di videonya? Anaknya siapa? Oke. Bapak Ibu, saya sebelum lanjut dulu, Klopas di situ dan Alfeus itu dua bahasa yang berbeda. Tapi ditujukan kepada orang yang sama. Alfeus itu terjemahan bahasa Aramaik dari kata Klopas. Klopas itu adalah terjemahan bahasa Yunani dari bahasa Aramaik. Jadi Klopas dan Alfeus itu sama. Kalau yang satu Yunani, yang satu Aramaik. Oke. Nah, Bapak Deki Ngadas itu tidak membahas siapa secara detail, anaknya siapa, uskup Yerusalem itu. Anaknya siapa. Oke, itu yang tidak dibahas oleh dia dalam videonya. Hanya dia katakan saudara Tuhan Yesus. Lalu kemudian menyimpulkan bahwa itu saudara kandung. Sehingga dia mengatakan saudara-saudaranya itu malu, makanya mereka tidak datang ketika penyaliban itu. Mereka sembunyi. Tapi itu blunder, karena apa? Lah, terus setelah itu, ketika kematian Yesus, kenapa Yesus tidak menitip bundanya atau ibunya pada mereka, atau memberi pesan kepada Yohanes? Malah kemudian Yohanes yang menerima Bunda Maria di rumahnya. Nah, itu ada kejanggalan di situ. Nah, sekarang kita lihat catatan tertua ini Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Ini sangat penting. Catatan tertua. Uskup Yerusalem yang pertama bernama Yakobus saudara Yakobus muda atau Yakobus anak Alfeus. Ya. Nah, Alfeus itu tadi dari Aramaik dan Klopas Yunani, sama orangnya. Jadi Bapak Ibu, uskup Yerusalem yang bernama Yakobus itu anaknya Klopas dari istrinya juga yang bernama Maria. Nah, catatan kehidupan dan kematian orang-orang kudus, yaitu Sinasarion, mencatat informasi yang sama bahwa Yakobus yang dimaksud adalah anak Alfeus atau anak Klopas. Oke, sekarang saya lanjutkan. Dalam Sinasarion diceritakan bagaimana Yakobus uskup Yerusalem itu menjadi martir dengan cara dirajam. Jadi dalam buku Sinasarion ini menceritakan tentang kelahiran dan kematian dari para rasul, ya Bapak Ibu, dan diceritakan bahwa uskup Yerusalem itu bukan saudara kandung Yesus, tapi anak dari Alfeus atau Klopas. Dan kalau dilihat ternyata itu sepupunya Yesus. Bagaimana kita melihat bahwa itu sepupunya Yesus?
baca Yohanes 19 ayat 25. Saya bacakan pada Bapak Ibu ya. Ada yang bernama Maria di situ. Saya sudah berulang-ulang membaca itu ya. Yohanes 19 ayat 25. Sebelum saya lanjut supaya jelas. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya baca dan Bapak Ibu boleh buka kitab sucinya. Yohanes 19 ayat 25. Jadi ada yang bernama Maria, disebut di situ saudara Maria ibu Yesus. Dan ternyata itu sepupunya Bunda Maria. Oke? Dikatakan di ayat 25 ya, Yohanes 19 ayat 25, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Ibunya di situ N yang besar berarti ibu Yesus. Dan saudara ibunya Maria istri Klopas. Jadi ada yang bernama Maria, saudara ibunya, dan saudara di situ sepupu. Bukan saudara kandung Bunda Maria, tapi saudara sepupu. Jadi Kleopas itu punya istri namanya juga Maria. Punya anak namanya Yakobus. Untuk membedakan Yakobus anak Zebedeus dan Yakobus anak Alfeus ini atau anak Kleopas ini, maka disebut tadi Yakobus muda, ya, dan yang satu disebut Yakobus tua. Atau ada pengertian lain untuk membedakan karena namanya sama. Ada Yakobus anak Zebedeus. Nah, Bapak Ibu, dalam Sinasarion diceritakan tadi ya, Uskup Yerusalem yang bernama Yakobus anak Alfeus atau anak Klopas ini diceritakan bahwa dia setelah dia mewartakan Injil ke berbagai tempat, lalu dia ya dirajam ya oleh musuh-musuh pengikut-pengikutnya ketika dia kembali ke Yerusalem. Ia dihukum mati dengan cara dirajam. Kemudian Santo Papias, ya, Santo Papias adalah seorang uskup dari Hierapolis. Dia adalah murid langsung dari Rasul Yohanes. Dan dia menulis dalam fragmen 10 ya tentang siapa uskup Yerusalem itu. Ya, dia mengatakan dan menjelaskan bahwa Yakobus yang dimaksud adalah Yakobus anak Alfeus atau anak Klopas. Kemudian, lebih jelas lagi, Santo Papias menjelaskan siapa yang punya anak banyak yang disebutkan dalam kitab suci itu. Maria siapa? Dikatakan juga oleh Papias bahwa Maria istri Kleopas atau Maria istri Alfeus itu memiliki anak bernama Yakobus, yang bernama Yakobus itu uskup Yerusalem, memiliki anak bernama Simon, memiliki anak bernama Tadeus, dan memiliki anak bernama Yusuf. Jadi Bapak Ibu, bukan Bunda Maria ibu Yesus yang punya anak, tapi sepupunya, nama mereka sama. Ada kemungkinan ketika orang Yahudi bertanya ketika Yesus sedang mengajar, bukankah dia ini anak tukang kayu dan saudara-saudaranya bersama dengan kita? Ada kemungkinan mereka itu bingung karena apa? Namanya sama. Maria juga. Ibu Yesus namanya Maria, istri Kleopas namanya Maria. Ada kemungkinan orang atau audiens yang menghujat Yesus yang hadir di situ, mereka tidak tahu, tidak bisa membedakan. Karena namanya sama. Dan ini catatan tertua yang ditulis oleh Papias yang mengatakan bahwa anak-anak ya, saudara-saudara Yesus yang disebutkan dalam Alkitab itu ternyata adalah anak-anak dari Klopas atau Alfeus dari istrinya yang juga bernama Maria. Ya, seperti tadi saya sudah baca Yohanes 19 ayat 25. Dan ternyata anak-anaknya itu bernama Yakobus yang menjadi kemudian uskup Yerusalem. Kemudian ada Simon, ada Tadeus, ada Yusuf. Oke, Bapak. Sementara itu, ya, Papias mengatakan ada juga yang bernama Maria. Dan itu sepupu juga. Yaitu namanya Salome dalam kitab suci yang kita baca. Ternyata nama depannya ada Maria. Maria Salome. Maria Salome ini sepupu Bunda Maria, ya, dan dia adalah istri Zebedeus.
Oke, dia istri Zebedeus. Dan dia juga mempunyai anak, Bapak Ibu. Yaitu anaknya bernama Yohanes, yang juga dikenal sebagai Yohanes Penginjil, dan Yakobus anak Zebedeus. Oke? Yakobus anak Zebedeus. Jadi Bapak Ibu, ya, saya lanjutkan. Jadi di sini kita bisa melihat, jadi Klopas atau Alfeus itu memiliki istri bernama Maria. Lihat Injil Yohanes 19 ayat 25. Dan Maria ini sepupu Bunda Maria Ibu Yesus. Dengan demikian, saudara-saudara Yesus yang disebutkan dalam Alkitab itu bukan anak kandung Bunda Maria Ibu Yesus, tapi itu sepupunya Yesus. Anak dari Klopas atau Alfeus dan Maria, yang disebutkan dalam Yohanes 19 ayat 25. Kebetulan sama namanya, istri Klopas ini sama namanya dengan Maria Ibu Yesus. Namanya juga Maria. Ya. Jadi itu yang selalu disebut dalam Alkitab itu, saudara-saudara itu. Jadi sama sekali tidak benar ketika Deki Ngadas, Aisra Soru, Zul di channel Tidak Biasa menyampaikan ajaran yang pelitat-pelitut itu. Itu ajaran sesat yang dianut oleh Helvidius dan anti-dikomarianisme, yang ditentang dan dikutuk oleh gereja sebagai ajaran sesat. Jadi hati-hati, jangan karena gelar doktor-doktor itu Anda sudah kagum-kagum. Ternyata mereka membaca literasi yang salah. Ternyata justru mereka mengikuti penganut-penganut aliran sesat itu, seperti Helvidius dan anti-dikomarianisme. Nah, Bapak Ibu, ada yang lebih tua lagi daripada anti-dikomarianisme dan Helvidius. Siapa yang mengajarkan? Para bapak gereja. Kita lihat. Kita lihat beberapa bapak gereja yang mengajarkan tentang hal ini. Santo Epifanius tadi, dia mengatakan, Allah Putra telah lahir sempurna dari Maria, yang suci dan tetap perawan oleh Roh Kudus. Kedua, kita baca dari tulisan Santo Hieronymus. Tidak hanya menyebutkan keperawanan Maria, tetapi juga keperawanan Yusuf. Ya, dalam buku Hieronymus, judulnya The Sang perawan mengandung, sang perawan melahirkan anaknya dan ia tetap perawan. Dalam sermon 117, Petrus Kristologus. Yang kelima, Paus Santo Leo Agung. Ya. Ia adalah seorang perawan yang mengandung, perawan melahirkan dan ia tetap perawan. Yang keenam, Santo Yohanes dari Damaskus. Ini juga sering dikutip ini tulisannya oleh pendebat-pendebat yang katanya pengikut pengikut yang katanya pengikut reformator, sering mengutip bukunya yang mengajarkan tentang kemunculan penyembah dewa. Nah, saya tidak lanjutkan, pahami saja sendiri maksud saya. Ini sering kali dikutip bukunya, karena beliau ini yang menentang kemunculan agama baru di Arab pada zamannya dia, Santo Yohanes dari Damaskus ini. Dia mengatakan begini, ia yang tetap perawan, bahkan tetap perawan setelah kelahiran Kristus, tak pernah sampai akhir hidupnya berhubungan dengan seorang pria. Sebab meskipun dikatakan ia sebagai yang sulung, arti kata sulung adalah
ia yang lahir pertama kali dan tidak menunjuk kepada kelahiran anak-anak berikutnya. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan. Kata sulung itu menunjukkan keutamaan dan keistimewaan. Sehingga Daud juga dalam Mazmur disebut sebagai anak sulung. Ya. Ishak juga sama. Padahal dia punya abang dari istri yang lain, tapi namanya Ismail. Tapi dia disebut sebagai sulung, sebagai tunggal. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sampai di situ kita bisa menyimpulkan ya bahwa apa yang disampaikan oleh para dokter-dokter itu di YouTube mereka adalah pengajaran yang keliru. Pengajaran yang tidak mempunyai dasar yang tegas, dasar yang jelas. Jadi sekarang saya berikan kepada Anda, silakan Anda pilih. Mau ajaran yang dibuat-buat sendiri atau ajaran yang jelas-jelas diturunkan secara turun-temurun dari para rasul, bapak apostolik, para bapak gereja, dan sampai pada abad ke-21 ini dipegang teguh oleh gereja Katolik dan juga Ortodoks. Silakan Anda pilih. Nah, ada satu pesan yang saya ambil dari status teman di Facebook, dan ini diucapkan oleh imam Ortodoks. Nah, saya tunjukkan dulu. Ini saya kira ini bagus juga kata-kata ini. Oke, Bapak Ibu silakan dibaca kata-katanya. Apa dikatakan di situ, Bapak Ibu? Ya. Jadi ini sebagai penutup sebelum saya masukkan teman-teman yang ingin ngobrol. Ini saya besarkan kata-katanya. Oke. So, then my fellow sibling in Christ, when you hear a Protestant tell you that the Holy Theotokos is not a virgin, remember that the loving response is to beat them with a stick. Ini sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan atau topik yang saya sampaikan. Silakan teman-teman Anda terjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Karena mereka seorang dokter, maka saya pakai bahasa Inggris. Meskipun saya bahasa Inggris logat Nias. Ya. Karena ada logat Sumatera juga nanti. Logat Medan. Ya kan? Pak PPT Sinaga itu suka itu logat itu ya. Ada juga nanti logat India nanti. Inggrisnya India. Oke. Jadi Bapak Ibu, ingat pesan dari Imam Ortodoks ini. Apa yang dia katakan di situ? Dan dari apa yang saya sampaikan tadi, silakan Anda penonton menentukan pilihan Anda. Anda memegang ajaran yang baru dibuat dan ternyata mengikuti aliran sesat, atau Anda memegang teguh ajaran yang diwarisi para rasul. Saya serahkan kepada Anda untuk memilihnya. Dan kalau ada kesempatan nanti Bapak Ibu, saya akan membongkar juga bahwa ada kemunafikan orang-orang yang mengatakan sola scriptura. Jadi di lain waktu saya akan berikan judulnya adalah kemunafikan kaum skriptura. Tenang aja, saya akan bongkar semua. Salah satu kemunafikan kaum skriptura adalah merayakan Natal. Ya. Mengakui Tritunggal. Itu salah satu kemunafikan mereka. Kita harus tegas dalam hal ini. Karena mereka sewenang-wenang ngomong, mengajarkan tentang Bunda Maria, mengajarkan tentang apa yang kita yakini. Jadi nggak usah terpanas-panas kalau kita menanggapi. Selama ini kan kita diam. Kalau kami menanggapi, ya Anda harus terima kenyataan bahwa Anda bisa babak belur. Ya, bisa babak belur. Nanti saya akan bahas Bapak Ibu. Ada ribuan ajaran Kristiani tidak selalu ditulis dalam Alkitab. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Itu tadi hanya 2 saya sebut, belum yang lain. Baik Bapak Ibu, sampai di situ dulu ya. Saya hanya tayangkan dulu kata-kata dari Imam Ortodoks ini. Oke. Silakan Bapak Ibu yang ingin bergabung, saya persilakan. Tapi mohon kalau memberi argumen harus tuntas, jangan lompat-lompat kemana-mana. Saya tidak suka, ya. Oke. Baik Bapak Ibu, mohon beritahukan kalau sinyal saya terganggu ya, supaya saya berusaha perbaiki.
atau mungkin saya ganti untuk pakai data. Oke. Oke, ada yang minta diterjemahkan. Saya ini bahasa Inggrisnya bahasa Inggris kampung ini. Ada yang lebih hebat dari saya. Saya takut nanti salah menerjemahkan. Oke. Biar nanti teman-teman yang masuk ke dalam aja yang menerjemahkan. Ya, biar dokter-dokter itu baca dulu itu. Oke, Bapak Ibu, saya sambil menunggu yang akan bergabung, ya. Tapi kalau tidak ada juga tidak apa-apa, justru saya senang karena akan lebih pendek, ya. Jangan lupa ngopi Bapak Ibu, santai aja. Oke, Bapak Ibu, ya. Jadi dari penjelasan saya tadi Bapak Ibu, tolong di komen di chat apakah jelas yang sudah saya jelaskan itu. Atau masih ada yang kurang jelas? Kalau masih ada, silakan disampaikan pertanyaannya. Oke? Atau silakan masuk ke dalam. Baik. Ini StreamYard-nya silakan. Oke, StreamYard-nya itu. Oke. Jadi Bapak Ibu, ternyata yang selama ini mereka kagumi itu channel tidak biasa, channel Verbum Veritatis, ya, channel Extrasoru, itu channel-channel yang mengajarkan yang keliru, ya. Dan saya kemarin sudah mengatakan lebih tepatnya mereka itu adalah pengikut Helvidianisme atau anti-dikomarianisme. Itu lebih tepat. Ya, karena mereka mengajarkan serampangan. Ya. Oke. Tadi saya percepat Bapak Ibu supaya tidak saya ulang-ulang, ya. Karena ada masukan-masukan dari teman-teman kalau saya bicara katanya diulang-ulang. Sebenarnya intinya dari pengulangan itu saya mau menegaskan saja. Oke, silakan yang ingin bergabung, tetapi kalau memang tidak ada yang ingin bergabung, ya. Jadi begini Bapak Ibu, saya review kembali tadi yang saya sudah sampaikan atau saya tampilkan kembali. Jadi Bapak Ibu dalam pengajaran kita, ya, dalam gereja Katolik maupun dalam Ortodoks tentang Theotokos atau Bunda Maria itu sudah final, ya, sudah final ketika melawan Nestorius, seorang penganut aliran sesat. Nestorius yang menentang keilahian Yesus. Maka disitulah penegasan, ya, Theotokos, ya Bapak Ibu, ya. Dan penetapan Theotokos itu penting untuk menegaskan tentang keilahian Yesus, ya. Jadi gereja sudah berjuang untuk mempertahankan ajaran para rasul itu, ya. Oke, saya sebenarnya kalau ada pendeta Extrasoru, Dekingadas atau Zul bergabung, boleh saja, ya. Saling bertukar pikiran, atau ada kawan-kawan yang ingin punya data lebih bagus lagi daripada yang saya sampaikan, boleh saja, ya. Oke Bapak Ibu, jadi sudah jelas ya Bapak Ibu, ya, Yakobus yang menjadi uskup Yerusalem itu siapa? Sudah jelas. Jadi dia bukan saudara kandung Yesus. Sudah jelas sampai di situ, ya. Baik Bapak Ibu, ya, saya kira kalau tidak ada yang mau bergabung, mau ngobrol atau mau memberikan argumentasinya, ya, saya akan tutup live ini, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti menyebarkannya, ya, menyebarkannya kepada orang-orang yang suka mengajarkan secara sembarangan, serampangan, ya, sampaikan kepada mereka video ini. Saya mau tahu tanggapan mereka, seperti apa tanggapan mereka, seperti apa penjelasan mereka. Jangankan dulu tentang konten ini, tapi penjelasan mereka berapa orang Maria dalam Alkitab itu juga bisa jadi keliru, ya, bisa jadi keliru, ya. Itu. Jadi tolong sampaikan, sebarkan video ini kepada mereka supaya mereka bisa
bijaksanalah dalam menyampaikan ajaran-ajaran. Jangan serampangan, jangan menyesatkan orang, ya. Jangan menyampaikan ajaran-ajaran yang justru itu memuat, ya, memuat ajaran-ajaran dari aliran-aliran sesat yang muncul di abad ketiga, abad keempat, ya. Jadi jangan sampai apa yang saya sampaikan jangan sampai benar, ya. Jangan sampai benar bahwa mereka ini menganut, ya, anti-dikomarianisme atau helvidianisme, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya ulas kembali sederhana pengulasan saya sebagai kesimpulan dari live ini, ya. Saya akan tampilkan, ya. Oke, ini adalah sebagai closing statement saya untuk live malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu sudah capek untuk ini, ya, untuk bergabung karena ada beberapa channel-channel Katolik yang live hari ini, dan saya senang juga, ya, karena ada begitu banyak yang mulai live menyampaikan pengajaran-pengajaran. Ya, saya ulas kembali, tapi saya tidak akan memberi penjelasan, tapi saya bacakan, ya. Saya akan bacakan secara sederhana sebagai penutup dari live ini. Bapak Ibu, tadi saya membahas tentang ajaran sesat anti-dikomarianisme yang menghujat dan merendahkan Bunda Maria. Kemudian saya baca, penghujatan dan penghinaan terhadap Bunda Maria berasal dari bidat anti-dikomarianisme yang berlawanan dengan ajaran sesat juga namanya kolidirianisme yang muncul di wilayah Arab pada abad ketiga hingga abad kelima. Dan kelompok ini adalah sekte sesat yang anti dengan Bunda Maria. Mereka juga disebut Noerites. Santo Epifanius dalam bukunya berjudul Panarion atau Kotak Obat menceritakan tentang keberadaan sekte tersebut. Kemudian Santo Epifanius memberikan bantahan terhadap tuduhan sekte anti-dikomarianisme ini. Dan Santo Epifanius menjelaskan bahwa Yusuf adalah seorang yang kudus dan bukan seorang yang tidak dapat menahan nafsunya. Dan dia mengatakan bahwa tugas yang diberikan Tuhan kepada Yusuf itu bukan tujuan supaya mempunyai keturunan, tapi untuk sebagai bapak pelindung dari keluarga kudus itu. Maka dikatakan Yusuf itu sebenarnya sudah berumur kira-kira 90 tahun saat itu. Sementara Bunda Maria masih berusia sekitar 15 tahunan. Kemudian, bagian-bagian yang diajarkan oleh kelompok dikomarianisme ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menolak setiap devosi atau penghormatan yang diberikan kepada Bunda Maria. Dan tadi saya sudah menjelaskan, kita menghormati Bunda Maria karena Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru. Jadi, itu salah satu alasannya. Kemudian, yang bagian B, mereka menolak doktrin keperawanan abadi Bunda Maria. Tadi saya sudah jelaskan juga kenapa kita meyakini Bunda Maria sebagai perawan. Kenapa? Karena Bunda Maria melahirkan tanpa merusak, Bunda Maria mengandung tanpa merusak dari apa yang ada di tubuhnya, dan juga melahirkan tanpa merusak dari apa yang ada di tubuhnya, karena dia adalah tabut perjanjian baru itu sendiri. Yang bagian C, penganut ini pada awalnya mereka meyakini bahwa Yesus itu dilahirkan dari hubungan biologis Maria dan Yusuf. Kemudian berubah. Mereka kemudian menerima bahwa Yesus dilahirkan oleh seorang perawan, namun mereka berpendapat bahwa Maria dan Yusuf itu mempunyai anak lagi karena melakukan hubungan seksual. Kemudian bagian E, mereka mengajarkan bahwa saudara-saudari Yesus yang disebutkan dalam Injil adalah anak kandung atau anak biologis Maria dan Yusuf. Sekte anti-dikomarianisme ini sebenarnya merupakan reaksi atas aliran kolidirianisme, tetapi sama-sama sesat. Dan Santo Epifanius menghubungkan anti-dikomarianisme ini dengan Apollinaris dari Laodikia. Dan pandangan anti-dikomarianisme ini ternyata dikutip juga pada abad keempat oleh penganut aliran sesat bernama Helvidius yang berdebat dengan Santo Hieronymus. Dan di kemudian hari, pandangan dan paham-paham ini, yaitu paham anti-dikomarianisme dan Helvidius ini, juga menjadi standar sebagian ajaran Protestan tentang Maria. Kemudian,
saya tadi sudah menjelaskan tentang pemakaian kata sampai, ya. Jadi saya bacakan saja sebagai penutup dari live ini. Saya bacakan. Penjelasan kitab sucinya adalah sebagai berikut. Matius 1 ayat 24-25, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dan kata sampai di situ dalam bahasa Yunani dibaca heos. Ya, jadi heos ini tidak bisa dimutlakan sebagai kata bahwa setelah itu akan terjadi sesuatu. Karena apa? Yesus sendiri juga memakai kata heos di dalam kitab suci, yaitu ketika dia mengatakan ia akan menyertai para murid sampai akhir zaman. Tidak berarti bahwa setelah akhir zaman Yesus tidak menyertai lagi. Jadi pengertian sampai tidak dapat dimutlakan bahwa itu menunjukkan bahwa Yusuf setelah itu nanti mempunyai anak-anak dari Bunda Maria. Lagi pula, tidak ada bukti skriptura bahwa Bunda Maria melahirkan anak selain Yesus. Dan contoh lain yang saya berikan tadi adalah 1 Petrus 5, di mana di sana Petrus mengatakan bahwa Markus itu anaknya. Padahal kalau kita mendalami, ternyata Markus itu keponakan Petrus. Dan menurut Papias, itu adalah juru tulis Petrus ketika Petrus berada di Roma selama 25 tahun lamanya dan mencatat apa yang diajarkan oleh Petrus. Lalu tadi saya menunjukkan juga, Bapak Ibu, bahwa dalam Alkitab ada beberapa yang bernama Maria. Jadi nama Maria itu banyak. Yaitu ada Maria Ibu Yesus, ada Maria istri Kleopas atau Alfeus, ada Maria Salome istri Zebedeus, dan ada Maria saudara Marta dan Lazarus, dan ada Maria Magdalena. Kemudian saya tunjukkan catatan tertua tentang siapa saudara-saudara Yesus yang disebut dalam Alkitab itu. Dalam catatan tertua dikatakan bahwa uskup Yerusalem yang pertama bernama Yakobus itu adalah yang disebut saudara Yesus atau Yakobus muda atau Yakobus anak Alfeus, itu ternyata bukan saudara kandung Yesus, tetapi dia seorang anak Alfeus atau Klopas. Yang Klopas ini mempunyai istri bernama Maria, sepupu dari Bunda Maria Ibu Yesus. Dan dikatakan di situ catatan kehidupan dan kematian para kudus atau Sinasarion mencatat informasi yang sama bahwa Yakobus yang dimaksud adalah anak Alfeus atau Klopas. Dalam Sinasarion itu juga diceritakan bagaimana Yakobus uskup Yerusalem menjadi martir dengan cara dirajam di Yerusalem. Dan Santo Papias yang adalah murid Rasul Yohanes juga menceritakan dalam fragmen 10 Papias yang menjelaskan bahwa Yakobus yang dimaksud adalah Yakobus anak Alfeus atau Klopas. Dan kemudian Santo Papias mengatakan bahwa Maria istri Klopas atau Alfeus itu memiliki anak bernama Yakobus yang menjadi uskup Yerusalem, kemudian Simon, kemudian Tadeus, dan Yusuf. Jadi bukan Bunda Maria Ibu Yesus yang punya anak itu, tapi Klopas atau Alfeus dan juga Maria yang adalah sepupu dari Bunda Maria Ibu Yesus. Lihat Yohanes 19 ayat 25. Kemudian ada Maria yang lain yang dalam kitab suci hanya disebut nama Salome, ya. Tapi namanya di depannya ada nama Maria, yaitu Maria Salome, sepupu Bunda Maria istri Zebedeus, ya. Yang juga memiliki anak bernama Yohanes Penginjil, ya. Atau yang menulis Injil, Bapak Ibu, dan Yakobus anak Zebedeus. Oke. Itu. Jadi ada Yakobus anak Alfeus atau anak Klopas, dan ada Yakobus anak Zebedeus. Ya. Jadi, ya, Klopas atau Alfeus itu memiliki istri bernama Maria, seperti yang disebutkan di Injil Yohanes 19 ayat 25, yang adalah sepupu dari Bunda Maria Ibu Yesus. Dan Klopas atau Alfeus dan Maria inilah yang kemudian mempunyai anak-anak yang seringkali disebut sebagai saudara Yesus dalam Alkitab. Itu saudara sepupu. Itu tadi penjelasan saya Bapak Ibu, saya tidak mengulangi lagi kalau ajaran Bapak Gereja, saya kira sudah sangat jelas
dan sudah sangat paripurna apa yang saya jelaskan ini. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau tidak ada yang ingin bergabung, maka saya akan menutup live streaming ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia hadir, menyempatkan waktu untuk menonton dan menyaksikan live saya pada malam hari ini, ya. Dan jangan lupa disebarkan video ini supaya menjadi pembelajaran kepada banyak orang, supaya mereka tidak lagi mengikuti apa yang diajarkan sebagai ajaran yang sesat. Jangan sampai mereka malah menganut anti-dikomarianisme atau helvidianisme. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya kira cukup sampai di situ penjelasan dari saya, dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan menyaksikan apa yang saya paparkan pada malam hari ini. Kalau ada waktu nanti, kalau Bapak Esra Soru, Bapak Deki Ngadas, dan juga Bapak Zul ada kesempatan, boleh kita diskusi-diskusi soal ini, supaya saya ingin tahu apakah sumber-sumber dari data yang Bapak-Bapak sampaikan itu berasal dari catatan-catatan tertua para rasul, atau Bapak-Bapak itu mengarang ajaran sehingga malahan mirip dengan apa yang diajarkan oleh dikomarianisme, ya, anti-dikomarianisme dan Helvidius, yang dikutuk oleh gereja perdana sebagai penganut aliran sesat. Ya, jangan sampai Anda justru menghidupi kembali ajaran, ya, aliran sesat itu. Oke? Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari. Sampai jumpa pada live selanjutnya. Shalom dan damai sejahtera untuk kita semua.